Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu kolaborasi antara Nike dan juga Travis Scott yang masuk ke Indonesia. Jarang-jarang sih sepatu kolaborasi ini masuk ke Indonesia. Setahu gue kayaknya ini sepatu pertamanya dia yang masuk ke Indonesia. Dan sekarang gue akhirnya bisa ngedapetin sepatu ini. Mungkin karena hype-nya udah kurang kali ya. Gue akhirnya bisa ngedapetin sepatu ini. Harganya retail 2.799.000. Dan jujur aja sih, gue sebagai sneakerhead ngerasa kolaborasinya Nike sama Travis Scott sih bisa dibilang cukup spesial, cukup menggemparkan juga dunia persneakeran. Harga resellnya tinggi dan lain sebagainya. Cuma ya gue ngerasanya kalau emang baru bisa dapet ya gue baru pengen bisa ngerasain sepatunya aja gitu. Dan ini adalah seri yang mungkin bisa dibilang juga paling basic, paling standar. Makanya masuk di Indonesia dan mungkin harga resellnya juga nggak yang tinggi-tinggi banget. Ini merupakan seri Nike Zoom Field Jack dan secara ini merupakan rilisan collab. Kalian bisa lihat secara packagingnya juga terbilang cukup spesial. Gue suka sih sama warna boxnya, biru muda, terus ada tulisannya kayak gini, titel-titel yang ditawarkan buat gue sih kelihatan cakep banget. Dan kalau kalian buka boxnya, secara papernya sendiri juga kelihatan ada tekstur-teksturnya dari tulisan Nike, tulisan Jack, tulisannya tuh kayak anak muda banget kalau menurut gue. Keren. Dan untuk sepatunya seperti ini guys. Dan menurut gue ya, kalau kita ngomongin dari sisi collab, ada 3 hal tuh yang menurut gue bisa banget diimplementasikan untuk bikin sepatunya kelihatan spesial. Gak harus tiga-tiganya diimplementasikan, mungkin salah satu aja. Yang pertama adalah dari sisi material yang beda. Kadang mungkin secara siluetnya sama, tapi kalau materialnya dibikin beda, dibikin kayak lebih elevate lagi, itu pasti bikin collabnya jadi kelihatan makin menarik. Contohnya kayak sepatu ini, kalian bisa lihat secara implementasi materialnya yang di bagian atas nih kayak sejenis mesh tapi kayak rajutan-rajutan gitu, itu cakep banget. Jadi buat gue sih kelihatan asik. Terus secara depth sepatunya juga kelihatan banget, dimana sepatu ini menggunakan material leather juga yang kualitinya buat gue sih cukup oke. Ada strapnya di bagian atas, material yang samping ini kayak bisa dibilang material see-through, dan ini bisa dibilang ya semakin sering kalian pakai ini bakal yellowing materialnya. Detail sepatunya kalian bisa lihat ada tulisan Shark di sini, terus di bagian belakang ada logonya Travis Scott, ada implementasi material yang bertekstur, terus di sini ada beberapa implementasi reflektif material juga di sekujur bagian upper sepatu ini. Terus di sini detailingnya area tang dibikin kayak unfinished, ada tulisan seperti ini juga, nylon pads, cakep banget. Dan kalau gue secara keseluruhan sih emang bener-bener main dari sisi material sih. Ini rajutannya kayak sejenis mesh gitu, cakep banget. Ini kain sih sebenarnya, tapi kayak di dalamnya ada meshnya lagi, gokil. Terus pewarnaannya, kombonya itu keren sih. Kalian bisa lihat ada logo Cactus Jack-nya juga di bagian tang sini. Sama untuk sepatu ini juga kalian bakal dapet extra lace warna coklat yang senada sama bagian inner lining sama bagian sole sepatunya juga. Nomor 2 yang bisa dimainin adalah dari sisi desainnya. Dan menurut gue sepatu ini sebenarnya nggak terlalu mainin di ranah tersebut. Karena kalau kita ingat di sepatu kolaborasi Travis Scott biasanya, yang identik adalah dari sisi logo Nike swoosh-nya yang dibikin kebalik. Kemarin ada teman gue yang ngomongin, agak sayang nih rilisan sepatu Travis Scott yang ini Nike swoosh-nya dibikin standar-standar aja. Meskipun kalau dilihat-lihat lagi untuk modelan sepatu kayak gini, Nike swoosh-nya kalau dibikin kebalik juga rasanya bakal aneh gitu. Mau dibikin kayak gimana gitu. Cuma ya gue paham juga orang-orang tuh udah familiar sama desainnya Travis Scott yang selalu logo Nike swoosh-nya itu dibalik. Kalau misalnya di sepatu kolaborasinya nggak dibalik, rasanya ada sesuatu yang kurang aja gitu. Dan itu yang biasanya dilakukan sama kolaborasi-kolaborasi yang gokil juga. Contohnya kayak Nike bareng sama Virgil, bareng sama Off-White, itu kan dia selalu menggunakan desain-desain yang deconstructed, desain-desain yang selalu out of the box. Itu adalah pola desain yang dimainkan. Kalau kita ngomongin dari sisi warna, dari sisi detailing, penulisan logo, terus kayak brandingan-brandingan di area samping sama di bagian atas, itu menurut gue tuh kayak udah wajib aja gitu guys. Kayak ya namanya collab ya itu udah seharusnya ada, bukan jadi hal pembeda di perilisan sepatunya itu. Dan yang nomor 3 yang menurut gue sangat-sangat bisa dimainkan untuk perilisan collab adalah menggunakan artikel atau siluet baru dari sepatu yang emang sebelumnya belum pernah ada. Contohnya kayak sepatu ini, jujur aja gue nggak ngerti ini dulu tuh pernah ada atau enggak, tapi gue pertama kali ngeliat sepatu Nike Zoom Field Jet
itu ya digunakan di collabnya Travis Scott ini. Bisa dibilang Travis Scott yang ngangkat sepatu ini sampai sekarang gue ngerasain sepatunya, dan gue sebenarnya juga seneng gitu secara keseluruhan sama siluet dari sepatu ini. Terlepas mungkin buat kalian banyak yang ngerasa kolaborasi Nike Zoom Jack yang bareng sama Travis Scott ini bukan yang terbaik dibandingkan dengan rilisan-rilisan sebelumnya, tapi kalau gue megang sepatu ini, ngelihat sepatunya langsung, gue tetap ngerasa ini merupakan collab yang bagus gitu. Siluetnya kelihatan garang, kelihatan depth-nya itu cakep banget, dan ya itu sih yang bikin esensi collab-nya itu berasa secara keseluruhan. Terlepas dari 3 bagian yang gue infoin tadi, sebenarnya nggak harus semuanya diimplementasikan. Contohnya kayak sepatu ini menurut gue mengimplementasikan 2 dari 3 bagian yang tadi gue sebutin, tapi paling nggak tuh ada 1 bagian yang diimplementasikan itu udah bisa mengelevate collab yang dilakukan secara keseluruhan. Jadi mungkin bisa juga nih, terutama buat brand lokal yang pengen ngebikin collab-collab berikutnya, lihatlah collab yang dibikin sama Nike, dibikin sama brand-brand besar, apa aja sih bagian-bagian yang diperhatikan untuk bikin collabnya itu makin optimal lagi. Dan ngomongin masalah kenyamanan juga, menurut gue sih sepatu ini kemarin gue udah sempet pakai di Jakarta Sneaker Day, secara keseluruhan menurut gue sih aman aja. Dan gue ngerasa ya sepatu ini dengan menggunakan tooling yang pernah gue temukan di sepatu Nike Zoom Spiridon, udah sempat gue review juga, gue ngerasa secara kenyamanan sih buat gue cukup secara keseluruhan. Cuma sebenarnya ada bagian yang bisa diimprove sama Nike lagi, terutama kalau gue ngelihat perilisan dari sepatu Nike Zoom Spiridon, terutama di bagian insole-nya guys. Gue ambilin Nike Zoom Spiridon gue juga, sini gue udah siapin boxnya. Kalau kalian lihat insole yang gue dapetin di Nike Zoom Spiridon ini jauh lebih gokil nih ya, dibandingkan sama insole yang gue dapetin di sepatu Nike Zoom Jack. Nih, ini sih nggak jelek juga, lumayan ortholet yang warna biru kayak gini, lumayan kokoh juga secara build-nya, tapi ini itu lebih bagus lagi guys. Ini menggunakan Dream Cell, tapi mirip feel-nya kayak PU, jadi lebih enak secara keseluruhan. Dan kalau kalian lihat bagian bawahnya, teknologi yang diimplementasikan sebenarnya cukup identik. Jadi untuk kedua sepatu ini sama-sama menggunakan teknologi Kate Zoom yang ini merupakan teknologi dari tahun 97, di mana zoom unit yang digunakan itu tepat berada pada bagian bawah traction yang ada di sepatu ini guys. Makanya tractionnya tuh dibikin agak menonjol gitu. Kalian bisa lihat di bagian samping sepatunya di sini, dan ini merupakan bagian dimana zoomnya itu berada guys. Gokil banget. Yang bikin gue cukup penasaran dan yang gue ngerasa Nike niat banget untuk perilisan sepatu ini, bagian bawahnya itu sole-nya dibikin beda lagi guys. Jadi ini motifnya beda semua bandingin sama ini, dan untuk ngebikin sole dengan motif kayak gini itu mahal banget. Ya jadi kayak gitu ya guys, detail-detail seperti itu tuh apa ya, berasa gitu ke kita waktu kita ngelihat sepatunya, megang sepatunya, eksekusinya, itu sesuatu yang akan berasa aja. Kalau kalian menggunakan tooling yang sama, terus kayak material juga sama, cuma main warna doang, main detail-detail yang emang seharusnya udah ada, ya udah ya begitu doang gitu. Bayangin ya guys, gue selalu nge-review brand, kacamata gue adalah gue ngelihat produk-produk yang seperti ini guys. Ketika dihadapkan dengan produk-produk yang levelnya atau on progress ya, masih on progress semuanya, ya tetap gue akan sampein berdasarkan apa yang udah biasanya gue temukan di sepatu-sepatu seperti ini. Dan buat kalian yang penasaran, gue di sepatu ini pakai true to size, dan buat kalian yang mungkin punya kaki lebar, kayaknya kalian juga bakal aman untuk pakai true to size di sepatu ini. Oke, untuk pertanyaan hari ini guys, bakal dibacakan. Apa nih pertanyaannya nih? Bang, beli sepatu di mana? Beli ininya di mana? Gitu-gitu. Oke, jadi banyak yang tanya beli sepatunya di mana karena mungkin tidak menonton videonya sampai habis kali ya. Masih banyak pertanyaan seperti itu, tapi gue bisa akuin sih guys, ini gue adalah salah satu reviewer yang sampai sekarang itu gue masih sering beli sepatu sendiri. Dan beberapa toko yang biasanya sering banget gue beli produknya ada di retail store, ada online store, ada secondary market juga ada pastinya. Yang pertama gue sering banget beli di Foot Locker, terus ada Atmos, Invincible, gue sering beli di retail store pastinya kayak Nike, terus Adidas sendiri langsung gitu, New Balance gue juga sering retail store. Terus gue juga sering beli di beberapa online ya, pastinya tuh kayak ada Boss of Trainer, terus ada Hot Sauce, terus ada Hoops Point, terus ada juga beberapa NCR. Ora apa ya aku ya.
Terus ada Medan Basketball sama Terminal Shoes, yaitu top of mind gue lah, kurang lebih itu. Dan sebenarnya masih ada lagi sih pastinya. Dan kalau kalian sebenarnya penasaran beli di mana, itu kalian bisa cek aja langsung biasa di bagian paling akhir video, entah video 1 menit ataupun video panjang, itu harga sama lokasi gue beli di mana biasanya gue cantumin di sana. Meskipun gue juga akuin guys, nggak semuanya gue itu infoin di video 1 menit. Kadang gue sering banget ngomong sepatu ini udah available di beberapa retail store yang udah available aja kayak gitu. Ya emang karena balik lagi, kadang kalau gue ngomongin toko-tokonya, itu berarti gue ada partnership sama toko tersebut guys. Entah kolaborasi dalam bentuk minjemin sepatunya, entah kolaborasi dalam bentuk gue dikasih endorsement. Cuma balik lagi guys, untuk reviewnya itu sama sekali mereka nggak ada hak untuk menyentuh apa yang akan gue omongin dalam video. Jadi nilai tukarnya adalah gue mention toko ataupun Instagram ataupun sosial media di bagian terakhir video tersebut. Sama kayak di YouTube juga sama sih sebenarnya. Secara info, secara review, secara apa yang gue suka, gue nggak suka, itu sama sekali nggak bisa disentuh oleh pihak manapun. Dan basically kenapa gue di beberapa video gue nggak nginfoin tokonya ya karena gue nggak mau jadi sales aja, seriusan. Gue sebenarnya pengen nginfoin ke kalian ini bener-bener sepatu ini, entah kalian tertarik beli atau enggak. Menurut gue kalau kalian tertarik pasti bisa nemuin sendiri tokonya gitu loh guys. Intinya sebenarnya di situ aja sih. Kalau kenapa banyak dari kalian nanyain Beli sepatunya di mana, beli di mana. gue sendiri akan selalu menyarankan untuk beli di toko-toko ataupun online ataupun retail store yang sudah terpercaya guys. Jadi paling nggak sebenarnya kuncinya ya jangan sering tergiur sama harga-harga yang miring lah, yang pokoknya yang too good to be true. Jadi ya namanya sepatu begini ada harga ada rupa gitulah guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike Zoom Field Jack dan pembahasan gua mengenai collab tuh harusnya seperti apa sih, mungkin sedikit tentang perspektif gue mengenai collab lah ya. Dan gue tetap ngerasa ini merupakan salah satu sepatu yang gokil aja, cakep menurut gue, dan bakal jadi salah satu sepatu yang sering gue pakai untuk kegiatan daily. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Gue penasaran juga gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini, dan kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Mungkin next video gue bakal jawab pertanyaan kalian tersebut. Thank you so much buat kalian udah nonton. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace.